Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, semoga dulur-dulur, saudara-saudara saya se-Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, hari ini saya mau ngomong bercerita daripada kabut ya. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Mulai maraknya korupsi, ya kan? Mulai ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya, ya, pemimpin yang semena-mena, orang-orang beragama yang merasa paling benar, orang-orang yang suka mengkritik tanpa dasar, orang-orang yang merasa cuek dengan sesamanya. Sudah saatnya kita mengatasnamakan atas bangsa Indonesia. Para pejabat-pejabat, mohon semuanya sudah hentikan tingkah laku konyol kalian, tingkah laku tolol kalian semuanya yang korup-korup, hentikan. Sudah saatnya kita itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berempati, bangsa yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya masing-masing. Sudah cukup, uang kalian sudah cukup banyak, nikmati hidup kalian, bekerjalah dengan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat Indonesia, demi kepentingan bangsa Indonesia. Ya, cepat-cepat, mohon. Negara di seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang sudah mendekati. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pejabat Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Sudah saatnya kita bersatu padu, menjaga persatuan kesatuan demi bangsa Indonesia, demi negara Indonesia. Ya, pejabat yang biasa korupsi, hentikan. Sudah tidak ada korupsi lagi. Harta kalian sudah banyak, nikmati sebagian hartamu, dan jika hartamu lebih, berikanlah, sumbanglah untuk rakyat semuanya, untuk kepentingan bersama. Jangan kumpul-kumpul duit. Buat apa duit banyak-banyak? Buat apa? Sudah tidak ada gunanya duit banyak-banyak. Ya, secukupnya saja, nikmati hidupmu. Ya, mohon pejabat-pejabat, ayo kita bangun bersama Indonesia ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Buka mata kalian, buka hati kalian. Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan dunia pun sedang tidak baik-baik saja. Ya, mohon untuk seluruh warga Indonesia dan pejabat-pejabat di seluruh Indonesia, ayo sudah saatnya kita membangun Indonesia menjadi negara yang besar. Yang mengkritik pemerintahan boleh, silakan mengkritik pemerintahnya, tapi saat ini kita butuh persatuan dan kesatuan. Lakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan nyata demi kepentingan bangsa Indonesia. Kurangi bercakap-cakap yang tidak penting untuk mengkritik yang tidak penting-penting. Dukung pemerintahan itu jika baik, dan uang tidak baik sudah ada yang bagian mengatur. Pejabat-pejabat, hentikan korupsi. Negara sedang tidak baik-baik saja. Daripada rakyat muak dengan kalian, daripada dunia semakin kacau, sebelum itu berhentilah. Jadilah pejabat-pejabat yang jujur dan bertanggung jawab. Ya, ini negara sedang tidak baik-baik saja dan dunia tidak baik-baik saja. Kita awali dari pendidikan. Dengan kondisi saat ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai petani? Bertanilah dengan baik. Saat panen, jangan lupa kumpulkan sebagian panennya untuk ketahanan pangan dan ketahanan ekonominya masing-masing. Untuk pengusaha, jangan pelit-pelit, gaji karyawan Anda semaksimal mungkin. Bangun kesejahteraan karyawan dan semuanya. Buat apa kumpul-kumpul uang? Sebentar lagi kalau terjadi perang, percuma kamu punya uang banyak, hancur semua negara. Apa yang bisa menyelamatkan? Pendidikan dan ketahanan pangan. Dimulai dari pendidikan,
Sudah tidak ada lagi namanya guru PPK, sudah tidak ada lagi namanya guru honorer, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah pegawai negeri sipil yang memang difokuskan untuk pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Jangan terima lagi PPK dan jangan terima lagi guru honorer. Jadikanlah guru-guru, buatlah guru-guru yang berkompetensi, yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kecerdasan, sehingga kita memiliki pendidikan yang baik untuk Indonesia. Anak-anak kita yang ada di sana kita didik dengan baik. Sudah, negara, berhentilah mempermainkan pendidikan negara ini, ya. Hilangkan itu PPK, sudah angkat ASN. Semuanya guru-guru adalah tonggak awal besarnya sebuah negara adalah di pendidikan. Berikan kelayakan pendidikan, berikan kelayakan fasilitas untuk anak-anak kita semuanya, sehingga pendidikan menjadi bagus dan generasi kita akan meningkat seterusnya. Masih ada waktu dari SD, SMP, SMK, mahasiswa, kampus. Buatlah pendidikan yang benar-benar bagus, kasih fasilitas yang bagus. Buat sejahtera guru-guru dan dosen-dosen kita, ya. Dah cukup. Saya punya anak kecil juga bersekolah. Saya berharap sudah tidak ada lagi guru-guru yang masih mengajar dengan perut kosong, masih mengajar dengan otak yang terganggu karena kesejahteraannya jauh dari kelayakan. Sudah cukup. Sadarlah, ini 2026, masa sulit. Kita harus membangun generasi dari bawah sampai ke atas menjadi Indonesia besar, Indonesia emas. Berawal dari mana? Guru-guru yang punya kompetensi yang bagus, guru-guru yang sejahtera, sehingga mengajarkan dengan baik dan menjadikan generasi-generasi kita adalah generasi emas. Sudah, jangan korupsi lagi. Gila kalian sebagai pejabat-pejabat. Kalau negara sudah hancur, bagaimana? Kalau rakyat sudah memberontak menjadi keras, bagaimana? Sudah, hentikan semuanya. Sifat ketololan kalian hentikan saat ini, ya. Hentikan semuanya. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Kepala Dinas yang terhormat, dan Bapak Kepala Desa yang terhormat. Ayo kita semuanya membangun negeri ini menjadi negeri yang kuat. Dunia sedang tidak baik-baik saja, negara juga sedang tidak baik-baik saja. Bangun kepercayaan. Luangkan waktu Anda untuk bekerja dengan baik. Jangan fokus uangnya. Fokus berbuat baik, fokus bekerja dengan baik. Ya. Dan satu lagi, penekanan yang sangat krusial saat ini adalah dengan kondisi negara yang tidak baik-baik saja, dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, tidak ada kata terlambat. Mulailah dari awal. Pendidikan kita perbaiki semua pendidikan, mulai SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Jadikan guru-guru yang sejahtera, yang berkompetensi, sehingga menciptakan generasi-generasi emas selanjutnya. Jangan main-main lagi dengan itu. Ingat, lapar bisa menghancurkan semuanya, dan kebodohan juga bisa menghancurkan semuanya. Buat apa kalian kaya kalau setelah itu kalian hancur? Baik hancur dengan rakyatnya ataupun dihancurkan dari negara lain. Sudah saatnya kita bicara tentang kita, persatuan dan kesatuan bangsa. Jadilah pejabat-pejabat yang jujur dan bertanggung jawab. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Dan hidup cuma sekali. Jadikanlah hidup Anda berguna dan bermanfaat. Anda mendapat kesempatan menjadi orang yang banyak uang, Anda punya jabatan, maksimalkanlah kesempatan itu untuk menjadi baik, bukan hubud dunia, bukan haus kekuasaan, tapi untuk kebersamaan bangsa Indonesia. Terima kasih dari saya. Salam.